bisa beli baru bisa install ini. Dan drawing pad itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Muncul nggih Bapak Ibu? Belum. Oh ya. Muncul. Ini namanya drawing pad Bapak Ibu. Jadi yang lumayan mahal sebenarnya ininya Bapak Ibu. Tapi sepertinya saya dengar dari beberapa madrasah udah ada yang menganggarkan untuk membeli drawing pad. Jadi langsung dibelikan oleh madrasah. Silahkan mungkin diusulkan Bu, Bapak Ibu, karena bosnya mungkin belum dipakai atau bisa pakai dana komite dan lain-lain. Jadi ini drawing pad Bapak Ibu. Berapa itu yang punya Pak? Ini jadi drawing pad itu ada 2 merek yang paling sering di Indonesia Pak. Yang pertama itu mereknya Huion. Huion itu merek Cina Pak. Huion itu merek Cina. Jadi bahannya ini seperti bahan plastik biasa. Bahannya plastik. Di sini ada juga tombol-tombol fiturnya nanti di sini. Satu lagi mereknya Wacom Bapak Ibu. Wacom itu biasanya nanti untuk profesional grafik. Jadi dia yang biasanya ini loh Pak, kerjanya itu gambar atau desain. Nah, saya rekomendasikan biar Bapak Ibu nggak salah kalau pilih. pad bisa enggak ya? Gimana Pak? Misalnya kalau yang laptopnya ada yang pulpennya itu saya. Bisa Pak. Kalau misalkan Bapak Ibu laptopnya touchscreen, itu bisa langsung menggunakan laptop. Oh ya. Atau misalnya pad apa namanya? Di HP yang pad itu loh. Oh bisa. Jadi ketika Bapak Ibu belum beli drawing pad ini, bisa menggunakan HP juga Bapak Ibu. Yang jelas yang penting ada penanya. Nah, untuk menghubungkan HP ke layar atau biar bisa kita menulis di HP dan tampil di layar, itu nanti menggunakan aplikasi yang namanya virtual, saya lupa namanya Bapak Ibu. Itu bisa diinstal tapi kayaknya hanya HP Samsung saja kalau tidak salah. Tapi coba nanti di YouTube itu kayaknya sudah banyak Bapak Ibu yang bisa menggambar pakai sembarang HP lalu dia tampil. Namun biasanya kalau pakai HP itu terbatas ya Bapak Ibu, terbatas layarnya. Ini layar yang saya pakai di drawing pad ini Pak, ini yang paling kecil Pak, karena harganya paling murah. Huion ini paling murah Pak dibandingkan Wacom. Wacom itu paling murah 790.000, ukurannya itu A4 dibagi 2. Yang Huion itu paling murah, harganya 319.000, tapi itu paling kecil Pak. Nah yang saya beli ini di atasnya. Jadi ini A4 dibagi 2, tapi agak dikecilin sedikit. Ini kemarin saya beli 500.000 Bapak Ibu. Jadi yang paling mahal menurut saya ini drawing pad-nya Bapak Ibu. Drawing pad-nya ini menurut saya yang paling mahal. Nanti juga sudah ada beberapa fitur nih Bapak Ibu. Saya akan coba. Jadi nanti sudah ada pena. Sudah dapat pena ini Bapak Ibu. Penanya juga sudah dapat. Lalu isi penanya nanti juga ada. Isi pena itu ujungnya sini Bapak Ibu untuk isi ulang. Atau biar nggak ini tuh kan bisa sensitivitasnya itu bisa berkurang, jadi nanti diberi oleh Huion. Nanti Bapak Ibu juga dapat sarung tangannya Bapak Ibu, tapi ini sarung tangannya aneh bentuknya. Jadi sarung tangannya itu akan saya pakai itu bentuknya seperti ini. Nah sarung tangan ini berfungsi buat apa Bapak Ibu? Nah sarung tangannya bentuknya seperti ini Bapak Ibu, hanya bawahnya saja yang dipakein sarung tangan. Karena yang bawah ini yang menjadi yang nempel di drawing pad-nya. Nah ini itu tadi fungsinya buat kalau misalkan tangan Bapak Ibu yang berminyak itu loh ya. Kalau yang tangannya berminyak itu kan nanti minyaknya nempel di drawing pad, takutnya akan lama-kelamaan itu merusak sensitivitasnya drawing pad-nya. Jadi seperti itu nih Bapak Ibu, apabila nanti Bapak Ibu mau membeli drawing pad, mohon disesuaikan dengan karakter menulisnya juga Bapak Ibu. Karena biasanya kalau terbiasa menulis di papan tulis di kertas, menulis di drawing pad itu membutuhkan sedikit latihan Bapak Ibu. Yang biasanya tulisannya rapi seperti mesin ketik, itu bisa saja pas tulis di drawing pad jadi amburadul kayak cekeran titik itu bisa. Ada juga yang tipe tulisannya itu besar-besar, maka membutuhkan drawing pad yang lumayan besar nih Bapak Ibu. Jadi tergantung tulisan Bapak Ibu di drawing pad. Jadi ketika nanti saya hubungkan drawing pad-nya, maka kita bisa menggunakan drawing pad-nya. Ini coba akan saya hubungkan ya Bapak Ibu, drawing pad-nya.
Oke. Oke, kita lanjutkan saja. Nanti untuk melihat bagaimana cara menulisnya, coba sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mau mulai merekam, ada yang namanya start recording. Bapak Ibu nanti bisa klik saja start recording apabila Bapak Ibu sudah siap untuk mulai merekam. Jadi ketika nanti Bapak Ibu merekam itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini klik saja start recording. Oh, dia udah mau merekam. Kok gak ada suaranya ya? Putus-putus. Proses. Karena masuk putus. Suaranya. Suaranya Putus, putus, Mas. Mas. Ini suaranya Mas Ikna Suaranya nggak gimana? masuk. Oh, nggak masuk. Oh ya, berarti tadi pas saya mulai karena aplikasinya double-double ya Pak. Jadi saya lagi webinar, saya coba merekam layar saya sendiri, jadi mungkin akan terjadi rendering atau buffering. Jadi seperti itu, saya ulangi Bapak Ibu, untuk merekam Bapak Ibu tinggal klik start recording yang di sini. Sampai nanti tulisan rek ini berubah menjadi warna merah. Suara saya terdengar nih Bapak Ibu? Dengar. Ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu sudah siap nih, sudah siap semua dengan fitur-fiturnya, Bapak Ibu silahkan langsung klik start recording. Jadi ketika Bapak Ibu sudah klik start recording, Bapak Ibu jangan lihat di sini lagi, jangan lihat di OBS-nya lagi, namun langsung buka Windows Jurnalnya. Jadi nanti Bapak Ibu langsung buka Windows Jurnalnya. Jadi langsung klik ini. Nah, tampilannya nanti yang Bapak Ibu lihat bentuknya seperti ini. Jadi yang Bapak Ibu lihat bentuk tampilannya nanti seperti ini. Nah, Bapak Ibu percaya saja bahwa ketika Bapak Ibu telah melakukan start recording, apapun yang ditampilkan oleh layar ini sudah terekam Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kita melihat wajah kita sendiri nanti di sini, kalau pas recording itu malu, makanya kita gunakan setting yang di sini di desktop itu nggak ada tampilan apapun. Jadi tahu-tahu udah ngerekam aja. Yang jelas Bapak Ibu harus siap ketika tadi udah di start, maka udah mulai merecord. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan ya nanti di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan apapun yang pengen Bapak Ibu jelaskan. Nanti kalau mau menulis ya bisa menggunakan drawing pad. Ini tulisan saya Bapak Ibu, tulisan saya jelek, tapi di drawing pad juga tambah jelek kayaknya. Misalkan kita mau menulis pertidaksamaan. Ini jangan ngejek nih Bapak Ibu ya, tulisan saya jelek karena bisa jadi tulisan Bapak Ibu ternyata lebih jelek dari saya kalau di drawing pad. Karena ini tulisan maksimal Pak saya. Ini udah maksimal sekali saya menulis dengan drawing pad itu seperti ini, udah kebaca. Saya takutnya makin parah, ternyata alhamdulillah tidak. Ini nanti juga bisa kita menggunakan, jadi kelebihan dari Windows Journal itu kita nanti bisa menggunakan warna juga Bapak Ibu. Jadi merah, atau bisa kita setting nanti warnanya apa saja yang mau disiapkan. Jadi sudah di set di sini. Mau biru juga bisa. Kita juga bisa menggunakan fitur stabilo Bapak Ibu. Nah ini stabilo. Oke, begitu Bapak Ibu. Terus ini saya beri sedikit saran Bapak Ibu apabila nanti Bapak Ibu itu ternyata menjelaskannya tidak menulis nih atau menampilkan PPT nih. Menampilkan PPT bisa Bapak Ibu. Ini Windows Sketcher-nya kita ganti saja. Misalkan saya cari dulu file PPT-nya. Ini saya close saja ya Bapak Ibu. Ini kita close saja. Oke, kita akan coba ambil PPT.
Misalkan saya akan cari PPT ini. Nah, PPT. Oke. Ini kita kembali ke OBS lagi. Lalu di Windows Capture yang sudah kita tambahkan tadi di menu Source sini, itu kita klik 2 kali bagian Windows Capture-nya. Klik-klik. Nah, lalu di Windows ini kan belum ada tampilan apa-apa. Kita cari di sini di menu Windows ini. Nah, yang merupakan PowerPoint-nya. Oh, ini dia. Nah, nanti tampilannya bentuknya seperti ini. Oke. Jadi nanti bisa juga untuk menampilkan PPT. Jadi kemarin ada beberapa guru di SMA Senden sana yang menerangkannya menggunakan PPT karena keterbatasan alat, belum ada drawing pad, jadi beliau menggunakan PPT. Itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, terus kalau misalkan saat menjelaskan PPT-nya Bapak Ibu, saat menjelaskan PPT Bapak Ibu itu perlu mencoret-coret. Kan biasanya kalau di PDF nih, kita ganti juga ini, misalkan kita pakai PDF ya Bapak Ibu. Misalkan kita cari PDF. Sembarang PDF. Nah, saya akan tampilkan sudah minta ke kita mau mensisipkan gambar. Suaranya jelas. Gimana Pak? Oh, sudah jelas. Oke. Jadi ini juga bisa kita tinggal diklik lagi. Suaranya ndut-ndut. Putus. Double. Ini grunya. Kombantul. Suaranya putus-putus. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya ada kesalahan. Suaranya bisa mulus-mulus. Apakah suara saya sudah jelas lagi Bapak Ibu? Ya, sip. sudah. Ya. Oke, kalau sudah saya kembali ke OBS tadi nih Bapak Ibu. Oke. Halo. Halo. Ya, udah bagus, Pak. Sudah jelas Bu Bapak Ibu suara saya? Ya, udah. Ya, Sudah gitu. Sepertinya Pak Yazid, Microsoft Teams ini kalau untuk webinar lama ada sedikit problem ya Pak? Ya mungkin apa namanya perlu ya enggak sih, ini saya enggak masalah. Oh gitu. Punya saya ini agak sedikit apa namanya buffering antar videonya juga. Jadi enggak real. Tapi enggak masalah. Yang penting suara saya terdengar gitu. Jadi Emang apa namanya kalau saya lihat dari layar saya memang enggak pas gitu. Jadi ada delay-nya memang gambar ya, sama suaranya. Oke, Sama harus- geraknya itu. Oke. Ya, monggo dilanjut. Ini. Jadi itu tadi Bapak Ibu nih beberapa fitur tambahan di OBS yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini nanti juga Bapak Ibu bisa menggunakan PDF kalau misalkan Bapak Ibu malas untuk menulis soalnya. Jadi langsung di PDF itu coret-coret. Nah, cara coret-coretnya gimana? Nah, itu nanti akan saya berikan tipsnya. Jadi
ketika Bapak Ibu nanti sudah buka PDF-nya, misalkan PDF-nya ini bentuknya tadi, maaf, bentuk PDF-nya tadi PDF-nya itu, benar, saya cari Bapak Ibu ini tadi mana ya? Jadi ini bentar Bapak Ibu, ini ternyata saya bukanya menggunakan apa namanya, harusnya menggunakan, saya buka menggunakan Adobe aja, kita open with pakai Adobe Reader. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu PDF saya? Proses. Sudah. Nah, di sini biasanya nanti kalau kita mau langsung coret-coret di PDF juga bisa Bapak Ibu. Jadi misalkan malas menggunakan soalnya lagi, kita bisa coret-coret di sini. Namun kita nggak bisa langsung menggunakan drawing pad, karena kalau misalkan kita coret-coret dengan drawing pad, ini udah saya pakai drawing pad, nggak bisa dicoret-coret ya Bapak Ibu nih. Kalau misalkan fitur Adobe Reader-nya itu ada model apa namanya, ada menu tambahan untuk coret-coret, silakan dipakai. Tapi kalau Bapak Ibu nanti pakai Adobe Reader itu nggak ada, bisa download yang namanya ini Bapak Ibu, Epic Pen ini Bapak Ibu. Ini silahkan nanti ketik di Google, ketik aja Epic Pen, lalu di-download, itu nanti diinstal gratis. Itu fungsinya untuk mencoret-coret layar PDF. Jadi misalnya Itu saya tadi. Rapid. Epic Pen, Epic ya. Epic. EPIC. Nah, nanti ketika diklik nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu, ini tambahan dari fitur kalau kita mau mencoret-coret. Jadi misalkan kita buka PDF-nya tadi, ya, lalu kita pengen mencoret-coret, katakanlah kita mau mencoret menggunakan pensil ataupun apa, kita ini Bapak Ibu. Jadi bisa ya langsung dibahas di sini ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya, ini juga bisa dihapus, ya menghapusnya langsung sekali. Nah ini juga saya sebenarnya baru pakai Bapak Ibu, baru tahu tadi ternyata ada yang namanya Epic Pen khusus untuk di apa namanya PDF. Jadi kita langsung bisa bahas di sini nanti. Misalkan ini menyelesaikan sistem persamaan, nanti kan pakai eliminasi, tinggal ditulis lagi 2x lagi sama dengan 12. Enak jadi untuk pakai apa namanya tadi, seperti saya langsung aja bahas soalnya di sini. Atau misalkan di PPT juga bisa nanti PPT-nya dicoret-coret untuk menambahkan penekanan, misalkan ini tuh pengertiannya ini ya, biasanya kan guru seperti itu. Itu bisa nanti kalau itu coret-coret di sini. Monggo, malah untuk gambar juga monggo, terserah. Kalau anaknya bisa kertas, pakai ini aja Bapak Ibu. Ya, begitu. Nanti tinggal dibuat langsung aja. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah siap untuk recording, silakan Bapak Ibu start recording, buka whiteboard ataupun PPT yang mau Bapak Ibu tampilkan, lalu fokus untuk menjelaskan. Jadi itu sudah apa namanya, sudah mulai terekam. Namun saya beri sedikit saran Bapak Ibu, apabila sudah melakukan perekaman, sebaiknya jangan terlalu lama ya Bapak Ibu, dibuat katakanlah berapa scene seperti film itu ya Bapak Ibu, atau berapa segmen gitu. Misalkan segmen pertama itu 10 menit itu lebih mudah dan tidak memberatkan laptop Bapak Ibu. Jadi kemarin saat sama itu pengalaman, saya merekam waka kesisaan saya memberikan materi. Saya rekam langsung 45 menit Bapak Ibu. Itu laptop saya panasnya tidak karuan, seperti mau meledak. Kayaknya sebentar lagi itu udah bakal meledak laptop saya. Dan hasilnya recordingnya itu hanya terekam 16 menit Bapak Ibu. Karena saking panasnya. Jadi usahakan kalau misalkan bikin pembahasan atau video pembelajaran itu dibuat beberapa segmen. Jadi satu segmen 10 menit, satu segmen 10 menit. Dan nanti tinggal Bapak Ibu gabung. Sebenarnya banyak yang pengen saya ajarkan Bapak Ibu
setelah ini nanti mungkin aplikasi editor video itu tadi beberapa sudah saya berikan di grupnya Bapak Ibu, itu sudah aplikasi yang full pro yang kemarin saya berikan, jadi tidak ada trial lagi. Nah, oke. Terus nanti kalau Bapak Ibu mau melihat video yang sudah direkam itu bisa klik file di atas ini, file lalu klik show recording. Ini otomatis semua file rekaman di sini. Ini misalnya saya contoh salah satu rekaman saya. Jadi di sini saya itu merekam YouTube. Oke, saya merekam. Nah, ini juga bisa untuk merekam apa namanya YouTube ya Bapak Ibu untuk menjelaskan konsep yang kontekstual. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan melalui video konferensi kita kali ini. Mungkin saya buatkan itu bisa mengikuti lagi atau bisa menyimak kembali di mungkin nanti di YouTube-nya Pak Yazid ataupun di YouTube saya sendiri. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya ini sudah mulai melakukan pembuatan video ini saat pandemi, jadi saya hanya sedikit memberikan tutorial saja. Bapak Ibu bisa mengeksplor, bisa menggunakan aplikasi lain, Bapak Ibu mau pakai Handycam yang ringan, mau pakai Camtasia yang ringan, monggo, itu pilihan Bapak Ibu semuanya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya. Apabila nanti ada pertanyaan, jika waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ekna, ilmunya ini manfaat sekali. Saya itu sebenarnya sudah pernah juga buat video, artinya bukan merekam loh, merekam sendiri, ya merekam luar, tapi ini sebenarnya ilmu baru yang banyak ini. Oh, gitu. Yang biasanya kita pakai ya misalnya seperti dulu itu apa namanya Pinnacle kan untuk rekam-rekam video, itu untuk yang streaming apa namanya capture ya, video capture itu belum pernah. Ini saya banyak sekali ya yang saya dapatkan. Nah, saya juga berharap dari rekan-rekan bisa mempraktekkan. Dan ini juga saya berharap dari Mas Ekna atau Mas Yazid untuk upload rekaman, atau misalnya Mas Ekna sudah punya rekaman selain ini atau selain juga bisa, yang bisa dipelajari oleh teman-teman yang mungkin itu saja Mas Yazid, monggo ditambahkan. Mau tanya Mas Ekna, yang tadi satu file katakanlah 10 menit, filenya berapa besarnya Mas Ekna? Oke. Oke Pak, saya jawab nih. Untuk satu file 10 menit itu berapa ukurannya? Saya juga belum pernah langsung detailnya berapa, cuman coba akan saya cek di saya yang hasil rekaman saya. Sebentar saya akan buka dulu. Kemarin itu saya mencoba, tapi tidak tahu settingannya yang mungkin salah itu jadi besar sekali, makanya harus saya convert lagi, saya kompres pakai software lain begitu, baru nanti upload di YouTube karena sangat besar begitu. Monggo Mas Ekna. Jadi seperti ini Pak, saya sudah cek kemarin, saya melakukan perekaman untuk Matsama itu 10 menit Pak. Emang saya sengaja 10 menit biar render atau laptop saya nggak terlalu berat. 10 menit itu memorinya sekitar 217 MB Pak.
Oh, berarti nggak dikompres lagi langsung masuk YouTube. Boten Pak, jadi seperti ini Pak, sebenarnya ini itu sambungannya Pak, makanya saya memberikan kemarin tuh aplikasi editor video di WhatsApp, grup WhatsApp MGMP. Jadi ada beberapa aplikasi editor video itu fungsinya begini ya Pak, ya, saya mungkin berbicara. Kalau Bapak Ibu mengkompres suatu video lewat aplikasi kompresor, itu memorinya akan turun. Selain memorinya turun, kualitas videonya juga akan. Namun, Bapak Ibu jika menggunakan aplikasi editor video seperti KineMaster, Power Director, Filmora, mungkin seperti yang udah advance pakai Adobe Premiere itu bisa menurunkan memori. Kita bisa menurunkan memori, namun kualitas video kita itu tetap Full HD untuk di YouTube. Jadi makanya saya kemarin memberikan aplikasi yang sudah Pro, Power Director Pro ke grup MGMP. Ya, bisa juga nanti akan saya kirimkan untuk KineMaster yang Pro ya Bapak Ibu. Kalau yang enggak Pro atau yang tidak atau yang gratisan itu ada watermarknya. Jadi nanti akan saya kirimkan yang Pro yang tidak ada watermarknya. Itu jadi Bapak Ibu. Jadi video-video saya di YouTube itu yang saya upload itu mungkin kisaran paling besar sekitar 200 MB, Pak. Jadi satu file jadi 30 menit itu 200 MB. Jadi tidak terlalu berat saya uploadnya juga, Pak. Oke. Berarti settinganku yang mungkin terlalu biasanya yang pas besar ya. itu mode AVI itu besar biasanya. Mungkin defaultnya AVI jadi besar. Ya, kalau MP4 memang udah. Kecil. MP4 itu paling kecil Pak mungkin ya Pak ya. Apakah MP4 gede? Kalau AVI memang gambarnya memang bagus memang. Orang pakai handycam itu kalau yang dulu kayaknya memang langsung AVI begitu. Iya tadi, soalnya besar banget. Ini kasih kisah telung itu kan dipilih wong. Ya. Oke, mungkin untuk tambahan saja untuk yang disampaikan Mas Ikna itu menurut saya sudah advance menurut saya. Aku bingung mengikuti disep lah, bingung saya. Jadi mungkin yang mudah barangkali bisa download yang gratisan dulu, yaitu bisa Bandicam, bisa Screen-O-Matic, termasuk punya saya itu banyak Screen-O-Matic-nya, masih promosi Screen-O-Matic saya. Kemudian masih banyak lagi yang lain, saya kira tinggal install kemudian tinggal pakai. Jadi belum sampai settingan yang seperti disampaikan Mas Ikna tadi. Kalau yang disampaikan Mas Ikna tadi menurut saya memang udah luar biasa untuk yang diubah settingannya sehingga mungkin Bapak Ibu juga jadi bingung. Tapi yang mungkin sebagai awal pakai yang gratis saja, yang langsung pakai. Kalau OBS itu kalau diinstal langsung kemudian dipakai memang nggak jalan karena tidak sesuai dengan perangkat kita seperti itu. Jadi mungkin itu tambahan, bisa nanti menggunakan Bandicam, pindah menggunakan Screen-O-Matic, atau ada lagi yang lain banyak sekali lah itu seperti itu. Itu mungkin sebagai awal-awal untuk mencoba itu Pak, tapi itu sangat terbatas, nanti bisa hanya 10 menit, 15 menit dan tidak bisa masukkan suara di desktop dan seterusnya. Saya kira itu mungkin tambahan saya Mas Pak Tri. Dan mohon maaf tadi ternyata saya masuk akunnya itu salah sehingga tidak bisa rekam. Nah, ini sudah saya rekam. Jadi banyak akun Office sehingga nanti tadi masuk ternyata saya masuk sebagai tamu, jadi nggak bisa ngerekam. Nah sekarang udah bisa ngerekam tadi. Oke. Ya, tapi tidak apa-apa, besok bisa untuk dilanjutkan lagi gitu. Tadi malah Mbak Isti bisa ngerekam, loh kok bisa ngerekam. Terus saya lihat, oh saya punya akunnya akun yang lain itu. Ya mohon maaf sekali. Jadi nanti ini di tengah jalan. Monggo begitu Mas Pak Tri. Terima kasih, saya tambahnya seperti itu. Monggo silakan.
Oh ya, tambahan Usul nanti Mas mungkin Ignap. Usul mungkin Mas Igna bisa buatin video tutorial nanti upload ke YouTube jadi bisa Ya, kita ulang-ulang jadi bisa bolan-baleni gitu. ya, cocok. Siap, Cocok. siap, Pak. Jangan Siap. lupa like, subscribe. Segera mungkin nanti akan saya buat Pak videonya, gitu. Dari yang nol dulu Pak, dari Mas yang dari standar, kemudian baru nanti naik. Sekarang yang mungkin settingan general dulu, kemudian terus langsung bisa ngerekam, kemudian baru naik ke bagaimana nambahkan foto apa namanya kita kamera kita, nambahkan yang lain, mic yang lain dan seterusnya, mungkin seperti itu Mas. Ya, siap. Ya. Nah, besok diawali dengan apa-apa yang perlu disiapkan. Tadi ya disampaikan alat-alatnya ini gitu. Software-nya ini gitu. Jadi baru mulai. Sama penginstalan tadi sudah ada Bu Nur Hasanah tadi dari Mantiga Bantul, sudah mencoba install tapi ternyata masih kesulitan untuk install karena itu ada fitur apa namanya visual C++-nya itu yang belum, kemudian itu pakai 64 atau 32. Nah itu kan perlu juga itu untuk awal menginstal. Pak Tri, kalau mau ditutup. Saya itu malah nggak nginstal visual ya. Tapi nginstal malah Java. Pak, sebenarnya laptop anyar. Permasalahan instalan itu nanti begini Pak. Beberapa laptop itu ketika diinstal itu bunyinya di tabel dialognya itu ada file yang kurang. Jadi file is running, perlu satu file lagi untuk bisa menginstal OBS begitu ya. Itu ketika Bapak Ibu oke, maka Bapak Ibu akan langsung dibawa ke webnya dan langsung diminta untuk mendownload visual C++-nya. Yeah. Itu nanti tidak usah memilih 32 atau 64 nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu oke di tabel dialog tadi, itu otomatis bisa membaca ini jenis laptopnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload lewat web, mau download installer, mau laptopnya Bapak Ibu 32 atau 64, akan bisa sesuai dengan spesifikasi laptop Bapak Ibu. Seperti itu jadinya. Jadi kita mengikuti alurnya OBS saja, mau dibawa kemana nanti kita download, itu malah bisa menyesuaikan spesifikasi laptop yang kita pakai Bapak Ibu. Itu pengalaman kemarin menginstal di beberapa komputer atau PC yang berbeda seperti itu. Itu juga bentuk kayak gitu ya Mas. Download OBS-nya di mana Mas Igna? Download OBS-nya Bapak bisa ketik saja di Google, nanti cari OBS, nanti muncul paling atas tuh webnya. Kalau sudah di webnya nanti ada menu downloading, itu langsung di-download aja di situ Pak. Filenya itu sekitar puluhan MB Pak. Kecil itu Pak, seperti aplikasi pada HP. Berarti tidak perlu crack ya kalau itu ya? Kenapa? Enggak. Tidak perlu crack. Tidak. Oh, OBS tidak perlu Pak. OBS ini fitur yang ibaratnya itu halalan thayyibah ini Pak. Nah, bisa dipakai tanpa crack. Itu sudah di chat, kalau mau download bisa ada di chat. Iya, jadi sudah full versi, nggak perlu kita cari crack-cracknya lagi. Ini kayaknya ada tugas Pak ya, enggak ya? Paling tidak sampai bisa nginstalnya dulu. Hah? Install, tugasnya install. Nah, sampai semua bisa. Kemudian ya merekam. Kalau nggak mulai kita nggak tahu masalahnya di mana ceritanya. Nanti setelah itu kita tanya ke Mas Igna atau namanya kita diskusi di grup lain. Kemudian yang
Bagaimana ini kalau waktu malam ini cocok nggak kalau dipakai untuk temuan ya? Atau siang? Saya sendiri memang merasa siang itu repot sekali, terutama kalau pagi. Ya kalau MGMP kan bisa harinya sudah disiapkan hari Rabu. Oh ya, nganu ya. Besok mungkin masalah saya itu di posisi kurikulum itu masalahnya. Kalau sebenarnya kalau nggak di sekolah sih nggak apa-apa sih kalau di sekolah itu jadi ya mungkin besok kita bisa coba siang juga dan nanti pesertanya tambah banyak. Ini tadi berapa ya? 20 berapa? Terakhir ini 19 ini. Oh, 19 yang aktif. Kayaknya tadi lebih dari 20. Ya, lebih dari 20 tadi udah pada izin. Oh, Waktu saya masuk 25, Pak. Oh, nah. tuh. Ini sudah saya download presensinya juga. Mas Ikna mau nanya, ini kok OBS, saya pernah download OBS, tapi tampilannya enggak seperti gini jenengan itu, emang ada beda-beda ya OBS-nya ya? Sepertinya Pak, OBS itu cuma satu kayaknya, cuma yang saya pakai itu Pak. Jadi tampilannya tempat saya itu, saya dhuwur itu ada kiri sama kanan itu loh Mas. Oh, itu Pak, itu studio mode Pak itu. Oh, jadi bisa dirubah? Bisa, diklik saja di bagian kanan nanti itu di bawah di atasnya setting dulu Pak. Itu diklik aja studio modenya. Oh gitu. Oh ya, nggih, makasih. Coba nanti saya download lagi. Nggak perlu download ulang itu tinggal settingannya kan. Masalahnya pun di uninstall Pak. Jangan salah. Ini kan pakai Teams ya Mas Yazid. Ya. Mungkin pernah pakai Zoom atau pakai apa namanya Meet itu, bagaimana perbandingannya? Kalau yang lebih powerful memang menurut saya ini menggunakan Teams ini. Kalau pakai Google Meet itu susah ngontrolnya karena semua peserta bisa bisa bunyi semua, kemudian kita tidak bisa mute all, kemudian tampilannya juga enggak memang tapi simple lebih ringan. Kalau pakai Zoom memang kita harus belilah, tetapi mungkin ada itu memang versi untuk sekolah, tapi saya mencoba mendaftar belum berhasil. Itu hanya 40 menit 100 orang. Tetapi kalau ini karena saya juga sudah punya akun sehingga ini bisa kita gunakan. Tetapi memang awal sekali kalau mau punya memang ini agak berat. Tapi menurut saya kalau sudah install baik menggunakan laptop atau menggunakan HP ini udah lancar seperti ini dan ini powerful. Kita bisa rekam, kita bisa ya sama lah kalau merekam kemudian tampil untuk presentasi juga seperti itu sudah bisa dengan baik. Jadi menurut saya memang ini yang paling bagus lah gitu Mas Pak Tri. Ya. Penggunaan data juga lebih ngirit menurut saya. Oh itu yang mungkin sudah bisa membandingkan data. Ya, terima kasih Mas Yazid, Mas Ikna. Ini mungkin bisa yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan untuk bisa lihat semuanya matikan ini yang mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu, ini masih pada aktif kok. Ya, monggo itu
Menunya mungkin juga belum familiar, itu diklik aja di gambar tengah, kemudian nanti ada menu apa namanya, banyak di situ, ada chat, ada mic, ada kamera, silakan. Dan sebelah kanan nanti kalau chatnya itu nanti muncul, ada banyak yang itu chat. apa itu? Bertangan Tangan itu, nah tangan itu sebenarnya kalau memang pesertanya banyak itu kan perlu dimoderasi, ada moderatornya. Jadi kalau mau mengajukan nanti ya raise hand, angkat tangan dulu baru ngomong gitu mestinya. angkat tangannya pakai itu gitu ya. Iya. Monggo Bapak Ibu. Ini ada yang angkat tangan. Dibuatkan tutorialnya. Mana yang angkat tangan? Coba angkat tangan. Oh coba angkat tangan. Manfaat Sleman akunnya. Saya pakai admin loh. Oh akunnya yang saya kasih ini. Saya kan sudah daftar ke Microsoft. Oh ya betul. Pakai adminnya. Oke. Adminnya ini. Nah, kan kalau yang pakai HP ini. Saya pakai buka dua saya. Satunya tamu. Satunya tamu ya. Prawira Darmawan. Nah ini mungkin kameranya di on kan kalau berkenan Bapak Ibu. Foto bareng. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng Pak. Suwi yang muncul ya. Ini mungkin kalau dari situ kan bisa di setting apa? Semua mood gitu bisa ya? Bisa. Gitu. Kemudian misalnya seperti tadi Mas Ikna itu kan yang jarak gitu. Itu yang ditampilkan itu dari situ ya, dari admin ya, sisi admin. Ini saya set untuk semua bisa presentasi sehingga nanti mau siapapun itu bisa. Tapi kita bisa hanya ngundang beberapa orang itu bisa. Nah itulah powerfulnya di Microsoft Teams seperti itu. Tapi kalau Google Meet itu semua bisa, tidak bisa kita set untuk apa namanya, untuk milih-milih itu nggak bisa. Ya bagus. Tapi kalau di mute yang peserta bisa unmute sendiri ya Pak ya? Kalau nggak, maksudnya kalau di Zoom itu kan kalau apa namanya penyelenggaranya nge-mute, yang peserta nggak bisa unmute gitu loh. Kalau di Teams, misalkan, di Teams saya belum menemukan. Belum menemukan ya. Memang kelihatannya bisa unmute sendiri kelihatannya. Tapi belum menemukan. Tapi menunya banyak banget sih tadi. Menunya banyak berarti malah ya harus belajar banyak juga. Nggih. Kayaknya udah ini Pak, udah pada sore nih. Okay. Malam besok kerja lagi.
Monggo Oke. cukupkan. Tapi masih on 16 loh ini. Ya. Monggo Pak Tri ditutup kalau mau ditutup. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini terima kasih atas atensinya. Ya, seperti tadi saya sampaikan, kita harapkan untuk semua bisa mencoba, harus mencoba. Insya Allah nanti kalau kita sudah mencoba akan mudah, terasa mudah. Dan nanti kalau berhasil, nanti kita coba untuk mengirimkan hasilnya. Oke. Nah, mungkin tapi nanti kita tunggu dulu tutorial dari Mas Signa, karena kalau tidak pakai tutorial juga kita banyak kesulitan mencoba begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo minuman dan snacknya diambil sendiri di rumahnya masing-masing. Pak Yazid derek tanglet. Kalau Oke, di tim itu enggak otomatis yang ngomong ngepin gitu ya Mas? Iya Pak ya? Kelihatannya iya. Kelihatannya. Oh, jadi harus kita sendiri yang ngepin gitu. Kelihatannya otomatis kelihatannya, tapi saya juga belum perhatikan penuh. Nanti saya coba tak lihat rekaman-rekaman yang pernah itu, coba saya belum perhatikan. Oh, nggih Pak. Oh iya Pak, sama ini tuh saya cuman nongolnya cuman 1, 2, 3, 4. Cuman 4 ya Pak. Nggak bisa kita geser ke kanan ke kiri ya? Enggak, tapi kelihatannya malah justru yang memunculkan